Pertanyaan pertama, Kang, cara merawat indukan lele bagaimana? Cara merawat indukan lele itu sangatlah mudah dan video tutorialnya juga sudah banyak saya buatkan di channel ini. Dan kali ini saya akan membuatnya kembali. Pertanyaan kedua, Kang buat tutorial cara ngurus indukan lele dari mulai pakan berapa kali memberi pakan indukan lele. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang indukan lele, tapi hanya 3 poin pentingnya saja. Dan ada 2 trik jitu saya dalam video ini saat ngurus indukan lele. Dan itu terbukti anti gagal dalam melakukan pemijahan lele. Untuk itu simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Yang pertama, pakan untuk induk lele. Indukan lele yang produktif membutuhkan asumsi pakan yang berprotein tinggi serta pakan alternatif yang berprotein hewani cukup tinggi. Pakan pelet yang berprotein 30% ke atas sangat dibutuhkan oleh induk lele untuk menunjang kematangan gonat. Pakan alternatif juga diperlukan oleh induk lele, terutama daging keong mas. Pakan alternatif ini sering saya gunakan untuk mematangkan gonat indukan lele. Lalu berapa kali ngasih makan indukan lele dan kapan waktu ngasih makannya? Itu bebas, mau sehari 2 kali, mau sehari 3 kali. Waktunya juga bebas kita tentukan, namun sedikit bocoran saja. Begini cara saya memberi makan indukan lele. Setelah indukan lele dipijahkan, induk sangat drop dan stres berat. Sebab sebelum dipijahkan, induk lele suka dikarantina alias dipuasakan. Dan selama proses pemijahan juga induk lele tidak diberi makan. Sebab percuma tidak akan dimakan karena induk lele sedang konsentrasi ke perkawinannya. Selama proses itu, induk lele tidak makan. Makanya setelah dipijahkan, kedua induk lele drop dan stres berat, sehingga suka malas makan. Dari sini saya suka memberi makan ayam yang sudah dibakar untuk memancing selera makan indukan lele. Sebab kalau lele diberi pakan lain biasanya tidak dimakan. Nanti setelah selera makan indukan lele kembali, maka kita bebas memberi pakan apa saja. Sehari saya memberi makan indukan lele hanya 2 kali saja, dengan porsi kenyang dengan takaran piling atau perkiraan. Misalnya pagi diberikan pakan pelet, malamnya diberi pakan alternatif. Akan tetapi jika induk lele 2 minggu menjelang dipijahkan, baru induk lele dihentikan memberi pakan yang lain dan hanya diberi pakan alternatif daging keong mas saja. Itu pun pemberiannya hanya 2 hari sekali. Hal ini bertujuan untuk menurunkan lemak dan mematangkan gonat indukan lele. Sebab dari mulai kosong sampai berisi, induk lele diberi pakan apa saja. Lemak bisa menghambat pemijahan indukan lele, makanya perlu diturunkan. Sementara daging keong mas memiliki kadar protein hewani cukup tinggi dan cocok untuk mendukung kematangan gonat indukan lele, baik induk lele jantan maupun induk lele betina. Daging keong cukup kita berikan secara mentah saja agar tidak mengurangi kadar proteinnya. Dan inilah trik jitu saya yang pertama dalam pemberian pakan indukan lele. Sejauh ini selalu berhasil dalam pemijahan lele. Yang kedua, kolam untuk ngurus indukan lele. Induk lele bisa kalian pelihara di berbagai jenis kolam, diantaranya kolam terpal, kolam beton, dan kolam tanah. Awas kalian jangan bertanya lagi yang paling bagus yang mana, karena semuanya juga bagus asalkan yang ngurusnya paham. Untuk ukuran kolam indukan lele minimal 1x2 meter tinggi 1 meter, dan untuk penempatan jumlah indukan lele itu tergantung bobotnya. Jika induk lele bobot 800 gram sampai 1 kg, kolam ukuran 1x2 meter tinggi 1 meter bisa muat 6-8 ekor indukan lele. Jika bobot induk lele lebih dari 1 kg, paling muat 4-6 ekor indukan saja. Jika kolam indukan kalian lebih kecil atau lebih besar dari patokan yang saya sebutkan, silahkan hitung sendiri secara perkiraan. Jangan minta hitung lagi ke saya. Lalu ditempatkan terpisah atau disatukan antara induk lele jantan dan betina. Awas, jangan membandingkan mana yang paling bagus, karena dua-duanya juga boleh dan tergantung keadaan. Diutamakan untuk penempatan indukan lele itu dipisah antara jantan dan betina, tapi bukan berarti ini yang paling bagus. Hanya agar kita bisa memisahkan antara mana induk lele yang sudah dipijahkan dan mana yang belum dipijahkan, agar tidak tertukar saat akan memijahkan kembali. Hanya itu saja keuntungannya. Adapun di lapangan, lahan kalian tidak cukup untuk membuat 2 kolam untuk indukan, ya sudah, jangan dipaksakan, 1 kolam saja itu udah bisa. Satukan antara induk lele jantan dan betina, tapi awas kalau disatukan penempatannya, jangan sekali-kali mengganti air kolam indukan lele dengan air
air baru dan bening, sebab induk lele bisa mijah di kolam. Oh ya, untuk pergantian air kolam, saya tidak pernah mengganti air kolam indukan lele dengan air baru karena itu berbahaya. Air kolam dari pembenihan dan pendederan lele di kolam terpal yang berwarna hijau itulah yang sering saya gunakan untuk mengganti air kolam indukan lele. Dan jangan lupa buat drainase kolamnya juga, agar kita mudah saat mengambil indukan lele. Saya sendiri lebih memilih kolam tanah untuk mengurus indukan lele dengan berbagai alasan. Di antaranya, induk serasa ada di habitat aslinya, jumlah indukan bisa agak banyak, dan bebas memberikan pakan alternatif tanpa khawatir indukan lele bermasalah karena kolam tanah memiliki resapan alami. Dengan alasan ini, saya merasa indukan lele jadi cepat matang gonat dibanding kolam jenis lain. Tapi ingat, bukan berarti saya membaguskan, mengingat tidak semua orang mempunyai kolam tanah. Itu hanya pendapat saya saja. Tidak diharuskan ngurus induk lele di kolam tanah, kolam terpal dan kolam beton juga bisa. Sedikit bocoran saja dari saya, begini cara saya memanajemen indukan lele. Kalau sekiranya keadaan memungkinkan, kalian bisa menirunya. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak usah memaksakan. Saya ngurus induk lele dengan 4 kolam. Saya ilustrasikan seperti ini saja. Kolam A, kolam B, kolam C, dan kolam D. Kolam A ditempati induk lele betina, kolam B ditempati oleh induk lele jantan, sementara kolam C dan D kosong, karena 2 kolam ini untuk menampung induk lele yang sudah dipijahkan. Misalnya saya mijahkan 3 pasang indukan lele, tinggal ambil saja 3 ekor induk lele betina di kolam A, lalu 3 ekor induk lele jantan di kolam B. Setelah selesai memijah, induk lele betina ditempatkan di kolam C, dan induk lele jantan ditempatkan di kolam D. Dan ini jadi kunci kelancaran saya dalam memanajemen indukan lele. Jadi induk lele tidak pernah tertukar antara yang sudah dipijahkan dan yang belum. Dan inilah tips jitu saya yang kedua dalam memanajemen indukan lele. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Yang terakhir, dari mana bahan untuk mencetak indukan lele? Kalian tidak usah bingung untuk bahan yang akan dijadikan indukan lele. Mau kalian pelihara dari bibit lele kecil sampai jadi indukan, silahkan. Namun waktu mengurusnya yang lama. Mau kalian ambil dari lele ukuran konsumsi, misalnya 1 kg isi 8 ekor, itu juga silahkan. Atau misalnya kalian pembesaran lele, lalu sering mendapatkan lele bongsoran, misalnya 1 kg isi 3 ekor atau 4 ekor, lalu mau dipelihara jadi indukan lele, itu juga silahkan. Namun 3 kriteria ini membutuhkan waktu untuk mengurus calon indukan lele tersebut hingga siap menjadi indukan lele siap pijah. Walaupun lama waktu mengurusnya, tapi kita jadi tahu kepastian silsilah dan umur si induk lele tersebut. Lalu kalau beli calon indukan lele atau indukan lele yang siap pijah dari orang lain bagaimana? Itu juga bisa. Namun dari segi umur, kematangan gonat dan induk lele tersebut darah atau sudah pernah dipijahkan atau belum, kita tidak tahu secara pasti karena yang mengurusnya adalah orang lain. Kita hanya terima jadi saja, terkecuali kalau kalian belinya ke dinas atau ke balai perikanan. Nah, itulah bahan atau sumber untuk mencetak calon indukan lele. Ikan lele saat ini banyak sekali nama dan jenisnya, dari mulai lele lokal, lele dumbo, lele sangkuriang, lele mutiara, lele python, dan lele masamo. Tak ayal, hal ini sering dijadikan perbandingan oleh para pembudidaya lele manakah yang paling bagus, padahal semuanya sudah bagus. Sahabatku semua, saya hanya ingin meluruskan saja agar kalian tidak membandingkan lagi induk lele mana dan jenis apa yang paling bagus. Dulu di tahun 90-an hanya ada lele lokal dan lele dumbo, yang mana ikan lele pada saat itu masih dianggap hama dan sulit untuk dibudidayakan. Melalui sentuhan Balai Pemulihan Perikanan, genetika ikan lele terus diperbaiki dengan mengawinkan silang indukan lele dari setiap generasi, yang akhirnya di tahun 2000-an hadirlah lele sangkuriang, yang mana ini cukup memudahkan para pembudidaya ikan lele untuk mengembangbiakan ikan lele tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, Balai Pemulihan Perikanan terus memperbaiki genetika ikan lele hingga lahir lagi varian baru seperti lele mutiara, lele python, lele masamo, dan masih banyak lagi jenis lele yang lainnya, yang mana itu semua dilakukan agar para pembudidaya mudah untuk mengembangbiakan ikan lele. Selebihnya bisa jadi usaha. Maka dari itu kurang tepat rasanya kalau saat ini kalian masih membandingkan induk lele jenis apa yang bagus. Toh genetika lele sudah diperbaiki sejak 25 tahun yang lalu, dan saya yakin ikan lele saat ini adalah genetika yang terbaik. Yang jelek itu mungkin yang ngurusnya belum paham.